Ya, selamat siang para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bertemu dengan salah satu maestro tari Jawa Barat, dikenal dengan Abah Nanu ya. Tapi nama aslinya itu Mas Nanu Munajar SNMHU. Beliau adalah salah satu seniman Jawa Barat, terutama di bidang tari, juga salah satu dosen di ISBI Bandung. Baik, pada kesempatan ini izinkan saya untuk ya ngobrol-ngobrol lah dengan Abah ini, karena udah lama tidak bertemu. Juga ada kesempatan pada kesempatan hari ini kita akan ngobrol, atau dalam bahasa Sundanya ngawadul, ngawangkong ya Bah ya, mengenai jaipong, ngigelkeun jeung ngigelan zaman. Itu sangat filosofis sekali. Kemudian nanti juga Abah boleh nanti ngomongnya bahasa Indonesia supaya yang lain yang bukan orang Sunda bisa mengerti, juga boleh campur ya Bang. Ya, relax aja. Baik. Yang saya tahu Abah itu waktu saya dulu ya di SMKI gitu ya, masih sangat anak-anak waktu itu. Saya sudah mendengar nama Abah Nanu gitu, mendengar lagi Mas Nanu Muda dan lain sebagainya ya. Nah, sosoknya ini sebenarnya dulu beliau aktif sekali dalam penciptaan tari, baik tari rakyat begitu ya, yang sekarang banyak menjadi bahan-bahan ajar ya di ISBI ya Bang. Kemudian tari kontemporer dan lain sebagainya. Saya itu kalau Abah itu ada pertunjukan, saya selalu on time untuk menonton begitu. Baik, yang pertama kita akan ngobrol tentang seputar jaipongan dulu. Yang pertama gini Bah, pertanyaannya, jaipongan ini kalau saya dengar sekarang ini ya luar biasa gemanya, baik di Jawa Barat ataupun di luar Jawa Barat, bahkan di dunia. Bahkan misi-misi kesenian Indonesia biasanya itu selalu membawa jaipongan kalau dari Jawa Barat ya. Jadi memang sangat terkenal sekali begitu jaipongan ini. Nah, Bah, ini pertanyaannya sebenarnya kita coba mengupas tuntas atau mesek dalam istilah Sunda ya Bah, tentang bagaimana sih sejarah atau kasang tukang jaipong sendiri itu Bah. Mangga silakan Bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nampes. Mungkin ini jaipongan ya, tukang lantarannya atau latar belakang jaipongan itu yang saya ketahui ketika saya masih di Kokar dulu ya. Ketika itu ya kebetulan dengan maestronya Gugum Gembira, walaupun mencuksena Cang Wanoh benar ya. Dia menari istilahnya ketuk tilu kreasi baru, lagunya Seloyong. Ya berpasangan dengan Tati Saleh. Dia itu pertama memunculkan, bukan memunculkan nama jaipong itu ya tidak dikonsepkan sebelumnya, karena ketika itu dia bikin tari ketuk tilu kreasi baru. Nah, judulnya Seloyong ya Pak? Seloyong. Lagunya Seloyong. Bibinya pasangan, itu yang jadi pasangannya Tati Saleh. Waktu tahun 80-an ya, ketika itu dia mempertunjukkannya di Jakarta dengan Ali Sadikin. Saya itu waktu beliau gubernur ya, Mas. Iya, gubernur. Nah, ketika dia menari Seloyong sangat ini ya, luar biasa. Terus, nah ketika itu kalau nggak salah ditawarkan ke toko-toko ketuk tilu bahwa ini ketuk tilu kreasi baru. Tapi orang toko-toko ketuk tilu pada waktu itu menolak bahwa ini bukan ketuk tilu. Ini ya tarian baru, karena ketuk tilu itu tarian yang punya khas, tarian ibing bebas, ibing bersama, ibing saka itu. Saka itu apa Bah? Saka itu? Saka itu semaunya. Oh, Jadi sebenarnya saka gitu, saka mau.
Ibing pergaulan, walaupun pergaulan ada urutan strukturnya dari mulai ya peninggalannya itu dari mulai arang-arang, terus kidung, wayangan, ibing jago, terus sauderan, akhirnya ucing-ucingan. Nah itu bukan menggambarkan gitu. Padahal menurut saya kalau lihat itu ya ibing pola gitu, ketuk di pola gitu. Tapi untungnya itu ditolak. Kalau nggak ditolak nggak ada jaipong. Nah, ya, jadi ini. penolakan itu ada hikmah. Ada hikmah. Salah satu untuk memunculkan justru ya Pak. Iya, nama baru. Jadi nama baru. Iya. Itu menurut saya. Sejak penolakan itu bagaimana tuh Pak? Ya penolakan itu karena tadi bahwa itu ciri khas bukan ketuk tilu karena ketuk tilu itu ibing bebas. Itu ibing yang bisa. menolak itu maaf Pak. Yang menolak itu siapa itu Pak? Ya tokoh-tokoh ketuk tilu ya. termasuk dulu di Sanudi tokoh-tokoh ketuk tilu itu menolak, artinya menolak ini tarian baru kan gitu. Ya boleh saja ini, tapi jangan mengatakan kalau ketuk tilu ya tradisinya begitu. Nah dari situlah muncul mungkin kan Gugum Gembel mencari untuk nama kesenian baru itu, tarian baru, genre baru itu dengan tidak sengaja ngambil karena tapi maaf Pak, waktu itu nama Jaipongan ketika penolakan itu belum tercetus atau belum. Oh belum tercetus. Belum tercetus. Dia akhirnya mencari nama itu kan, artinya nama itu muncul ketika tanpa disadari, misalnya dia karena dia sering bergaul dengan topeng banyak dengan yang lainnya. Nah akhirnya dari topeng banyak itu ngambil dari tepakan kendang pong. Nah, pong jadi mundur maju dari pong belakuk kan gitu. Nah pong dan itu jadi pongnya ini banyak versi yang ini kemudian dari jaipong. Kalau Agung dulu ngomongnya jaipong, pakai sekarang pakai akhiran ngan jaipongan. Tapi ketika saya ngobrol juga dengan Abah Suwanda tahun 2012. Abah Suwanda itu almarhum pengendangnya ya. Ya, pengendang daun pulus ya ketika itu. Nah, kata Pak Suwanda itu konon dulu akhirnya mendengar ada nama istilah jaipong waktu tahun 1932. Dia ada jaipong. Nah, justru dengan kehadiran nama baru itu orang menjadi sangat menjadi penasaran dan itu menjadi booming ya. Dengan ya diawali pertama dengan lagu Orang tidak begitu ini dengan pengendangnya masih ada. Yang kedua dengan lagu Daun Pulus itu. Nah itu menjadi masterpiece-nya karya Kang Gugum. Tanpa disadari itu muncul jadi jaipong lain dan menjadi fenomena dan menjadi sensasional jaipongan. Dan bahkan ketika itu setelah booming itu muncullah penolakan juga. Penolakannya dengan sisi kalau dulu nama, kalau sekarang dengan sisi koreografinya waktu itu ya 3G itu gitu yoga yang itu dilarang, artinya bukan dilarang. Para pejabat ya waktu itu gubernur Ang Kunaipi itu sebetulnya Pak Ang nggak menolak gitu ketika saya menari ketuk tilu ya ketuk jaipongan waktu mau ini kan di pernikahannya putranya ada Malik. Nah Pak Ang kan hampir 50 orang pasangan nari itu kebetulan yang bikinnya Pak Nanang Maya tidak ada goyang kok gitu. Ketika Pak Ang melihat orang agak kikuk kan gitu menari itu, tapi kenapa nggak ada goyangnya? Tapi ya dari penggarapnya Pak Nanang, nah ini ada ketakutan nanti harus katanya nggak boleh. Kata siapa? Sebetulnya itu ketakutan istri-istrinya. Jadi intinya mah diklarifikasi bahwa beliau tidak menolak sebenarnya. Tidak menolak, hanya ada
kecemburuan dari ibu-ibunya takut karena yang muncul itu dulu itu Tati Saleh, terus Yeti Mama, cantik-cantik yang cantik-cantik, yang goyangannya aduhai gitu ya. Nah, takut terpincut kayaknya Pak. Kepincut lah gitu. Jadi, nah bisa kepincut akhirnya ini muncullah itu ya itu kan secara protokoler lah gitu. Tapi justru dengan adanya kontradiktif itu malah semakin Jaipongan semakin kuat ya, heboh, betul. Ya heboh, gojlong lah gitu ya. Nah dari situlah sampai akhirnya Jaipong lagu Daun Pulus, kaset Daun Pulus waktu itu hampir 1 juta keping. Bayangkan itu satu kaset. Itu waktu itu kan masih kaset pita kalau nggak salah. Ya kaset pita 5.000 itu. Kali 1 juta berapa waktu itu. Tapi dilihat justru ketika Jaipongan muncul menjadi nama, menjadi maskotnya Jawa Barat, menjadi genre baru, inilah ya kreativitas yang sangat luar biasa Kang Gugum itu. Nah konsepnya itu Kang Gugum itu konsep agraris, artinya agraris menjadi industri. Artinya konsep agraris muncul dari melak sampai ngalak, menanam sampai memetik. Adanya konsep-konsep itulah yang kenapa waktu itu orang menggambarkan ada keakraban dengan masyarakatnya karena familiar, sangat sederhana. Jadi ya ada nuansa-nuansa ibingan itu tarian Daun Pulus itu ya selain goyangnya juga memunculkan pesona yang lain. Dari goyang itu ada keakraban, semangatnya tarian rakyat menjadi tarian industri yang sungguh sangat luar biasa dan tidak bisa lagi menjadi yang lain. Kalaupun ada Jaipongan yang lain adalah reproduksi ulang, tapi ini Daun Pulus itu sendiri. Ketika saya tanya ke Kang Gugum almarhum itu, ini judulnya dari mana? Nah, dia tidak disadari ketika dia bermain ke seorang sinden di depan rumahnya itu ada pohon pulus. Akhirnya menjadi dasar untuk lagu Daun Pulus. Saya Bojong nama tempatnya. Nah, konsep agraris yang dia pakai itu, yang dia karena ketika itu dia juga punya kemampuan bela diri, silat, terus dia juga sering bergaul dengan tarian rakyat dan di Jawa Barat, otomatis kontribusi akumulasi kontribusi koreografi maupun pengalaman ruang batin Gugum Gumbira itu yang ngebajido dan sebagainya masuk dalam satu struktur dalam tarian Daun Pulus. Daun Pulus. Ya, itu kan. Itu Pak, maaf, itu Daun Pulus atau Daun Pulus Keser Bojong? Ya, Daun Pulus Keser Bojong. Lengkapnya Daun Pulus Keser Bojong. Ya, Keser. Ya, Daun Pulus nama dari ilham itunya. Ilhamnya, ya, terilhami dengan Daun Pulusnya. Ya. Keser Bojongnya tadi itu apa Pak? Nah, Keser kan dari geser, geser dan Bojong nama tempat. Bojong itu nama tempat. Tempat dia tinggal, gitu. Ya. Bojong Loak. Bojong Loak. Nah, ini yang menarik dari karena proses kreatif itu dia membuat Daun Pulus itu adalah proses interaksi kolaborasi Gugum Gumbira terus Suanda dengan sinden. Suanda juga memberikan andil yang sangat besar dalam percaturan Jaipong itu sendiri. Ya, Daun Pulus khususnya pola-pola tepaknya mungkin. Ya, pola tepaknya dia konon ketika saya ngobrol dengan almarhum Haji Suanda, dia menggabungkan antara Banjet itu kan introduksi di Daun Pulus dia ngambil dari Banjet. Terus digabung dengan ketuk tilu. Nah, ini yang sangat luar biasa. Dia pernah ngomong ketika itu dia mau bikin tepakan-tepakan yang sekarang istilahnya mencuk ya. Karena dia
merasa apa ketika itu kalau begini itu stagnan gitu. Jadi dia membuat suatu tepakan yang lain. Ya akhirnya ketika dia dengan Kang Gugum ada tawaran kolaborasi yang sangat luar biasa, termasuk Nandang Bermaya yang memberikan andil besar juga dalam. Pak Nandang itu guru sebagai apa beliau? Dia ya termasuk tim kreatifnya ini. Dulu kan dia wawasan tentang pengalaman pengetahuan tentang lagu-lagu tradisi Ketuk Tilu dia sangat kuat sekali. Jadi tim ini jadi sangat solid mengusung Daun Pulus gitu. Tanpa yang ini itu tidak mungkin seperti sekarang Daun Pulus itu. Nah, perjalanan Suanda sendiri kan ketika dia membuat tepakan kendang sebelum Daun Pulus muncul gitu yang dia bikin dengan lagu Talak Tilu, banyak yang menolak kan sama ya. Nah, penolakan itu masuk dalam ranah ini Daun Pulus Geser Bojong. Ini yang Daun Pulus Geser Bojong itu diperkuat oleh banyak maestro kan gitu. Selain dengan sinden-sindennya itulah puncaknya karyanya Kang Gugum itu di Daun Pulus, Jaipong gitu. Kesininya hanya sebagai reproduksi. Berarti itu masterpiece-nya ya, Bah? Ya, masterpiece. Tidak bisa diulang lagi. Itu yang dan itu sebetulnya sungguh sangat luar biasa. Sehingga memang dari karya tari Jaipong Daun Pulus Geser Bojong ini menjadi trigger dan itu membahana ya sampai hari ini. Menjadi babon. Betul. Babon percaturan, artinya Daun Pulus kan ngegelkan zaman. Gitu. Jadi dari yang Soloyong Ketuk Tilu jadi Daun Pulus ya, sekarang dengan tarian ini ngegelkan zaman itu ya karena di kita itu punya kekuatannya. Ya orang Jawa bilang itu di Sunda itu ya kendang. Kendang memberikan efek yang sangat kuat terhadap rangsangan energi fisik, energi jiwa, spiritual di dalam kancah percaturan menari. Nah ini yang sangat luar biasa. Jadi cangkang dan usi, cangkangnya bentuknya itu dari akumulasi dari berbagai koreografinya, dari Ketuk Tilu, dari pencak, itu dari banyak ini menjadi kesatuan yang utuh gitu. Nah, rohnya itu pengalaman pulang batinnya Kang Gugum berkaitan dengan pola struktur agraris yang dia walaupun industri tetap dia memakai pola itu sangat kuat. Nah, ini yang Kang Gugum punya, selain sebagai koreografer juga ketika itu punya feeling bisnis yang sangat kuat. Ini menunjukkan itu. Nah, yang akhirnya bis itu menjadi industri juga ya, Pak? Iya, dari tanpa disadari dia ini. Nah ini karena dari kenapa saya bilang ini bahwa Daun Pulus mengangkat dari proses masyarakat agraris ya, pola iramanya yang nanti dari pola irama dari bertani, dari bertani itu dari melak, nanam sampai panen. Jadi ada ini kegembiraan gitu. Ya, kegembiraan ya istilah ada mencuk, ada ini, ada nanti menanam dan memetik itu, ngalap itu yang menjadi pola agraris yang dia walaupun industri dipakai. Kenapa dia ada bukaan, kenapa dia ada mencik, itu hubungannya dengan melak dan nanam itu. Ada bergerak, ada aktivitas, ada istirahat. Nah di Daun Pulus itu tergambarkan pola kehidupan ini. Ketika dia bergerak adalah kehidupan, aktivitas siang. Ketika dia di Daun Pulus ada mincit, ada ketik istirahat, itu ada malam. Itu yang
secara filosofis di daun puls itu tergambarkan makna kehidupan bertani, agraris maupun kehidupan sehari-hari. Bahkan secara makro dan mikro itu tergambarkan di dalam tari Jaipongan itu. Energi yang ada di Jaipongan itu, itu di dalam daun puls itu energinya. Nah, ke sini reproduksi ulang dengan perkembangan itu yang sangat memerlukan waktu lama, tidak sebentar. Bukan 1 hari, 2 hari, 3 hari, bukan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Iya, kalau tahun. Itu bertahun-tahun. Iya, proses kreatif itu yang dia lahirkan, yang dia lakukan itu bertahun-tahun sampai dengan diterima oleh masyarakat. Iya, dari eksperimen dari Soloyong itu kan, itu dia menjadikan Soloyong tidak diterima, tapi dia terus bergerak. Tidak berhenti ya. Walaupun itu banyak kritikan. Iya, banyak kritikan. Tapi kritikan itu justru membangun dia menjadi besar, membangun dia menjadi kuat. Nah, ini yang ketika ini ditolak, namanya bukan itu. Dia mencari yang lain. Ketika ini booming, ditolak juga dengan konsepnya yang 3G itu. Padahal 3G itu kalau masyarakat tahu kan berkaitan dengan hubungan dengan erotis itu dengan lambang kesuburan, goyang itu. Malah di konon orang Sunda itu kalau goyangannya lelet itu subur. Nah itu, ini muter ya Pak. Itu ya. Kalau menurut Bayak Kosima itu wah luar biasa orang Sunda itu. Semakin lelet semakin subur ya Pak. Semakin subur. Nah ini yang orang harus tahu makna di balik itu juga kaitan dengan kesuburan erotisme itu kan lambang goyang itu lambang kesuburan, itu juga dengan lambang perempuan dunia. Bukan pornografi ya, bukan porno. Karena ini lambang kesuburan itu kaitannya dengan air. Air itu adalah kaitan dengan wanita, dengan abu. Ini yang kalau kita tarik lagi ke sesat filosofis agrarisnya itu. Kenapa ini subur? Karena ini dunia atas yang memberikan kesuburan. Itu air ke tanah. Nah, pertemuan itu. Nah, di Jaipongan itu sesungguhnya sangat luar biasa mengangkat perusahaan filosofis dengan bahasa yang komunikatif gitu. Ya, tepakan tenang seorang orang sedikit aja dengan tepakan asalnya dia menjadi bergerak. Itu yang membangunkan energi itu yang sangat sulit untuk dengan pola magic itu yang membangunkan orang jiwanya menjadi semangat, hasilnya dia menjadi semangat, menjadi aktif. Nah, tentunya struktur Jaipongan itu memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat bahwa kehidupan masyarakat itu tidak lepas dari kehidupan aktivitas siang dan malam. Laki-laki dan perempuan dengan laki-laki, kering dan basah, itu yang pasangan ya intinya. Pasangan oposisi biner gitu. Nah ini yang ada bergerak, ada istirahat. Nah ini yang tergambarkan di dalam tarian daun pulus. Nah, ini tanpa disadari Kang Gugum Gembira itu telah melahirkan, memunculkan pola-pola ketika itu tarian yang menggambarkan masyarakat rakyat yang punya nilai filosofis yang sangat luhur. Walaupun judulnya daun pulus keser bojong. Itu yang ini. Nah, boomingnya itu cek orang Sunda mah wayah, geus wayah. Ketika itu dia tepat sekali menginikan ini membuat tarian itu ketika masyarakat mengalami kevakuman di dalam pergaulan kehidupan berkesenian setelah Cica Semantri. Lalu apalagi? Nah, sampai sekarang kan belum muncul ini, hanya yang lainnya itu hanya sebagai reproduksi ulang. Belum ada, karena ini kuat betul. Kalau mau ini harus lepas dari sini. Nah ini yang artinya belum terkalahkan secara kreativitas. Sepertinya sederhana padahal sangat tinggi di dalam. Ada perenungan yang sangat dalam di dalam
kalau ditarik dari daun pulus itu. Gitu. Nah. Jadi memang sejarahnya itu yang pertama itu kalau saya simpulkan itu memang proses yang tidak sebentar ya Pak. Benar, itu prosesnya lama, kemudian mengalami penolakan, kritikan, terus lagi berproses sehingga jadilah tarian Jaipongan Daun Pulus Keser Bojong ini sebagai trigger gitu ya, sebagai masterpiece sehingga memang masyarakat Sunda sekarang, masyarakat khususnya Sunda, Indonesia dan umumnya masyarakat dunia itu bisa menggemari Jaipongan gitu Pak ya. Baik pemirsa, kita baru ngobrol nih masalah apa namanya sejarah Jaipongan ya. Ternyata memang luar biasa, merupakan sebuah sejarah yang cukup panjang begitu ya. Bahkan orang Sunda pada masa itu sepertinya ya memang sudah wayah, nah ya, sudah diwayah, nah artinya penantian juga ya, penantian untuk karya-karya kreasi baru setelah Pak Cece Sumantri ya gitu. Baik, kita nanti ketemu lagi di acara Ngawangkong lagi sama Abah. Kalau tadi kita sejarahnya, nah nanti kita akan mengupas tentang struktur, filosofi dan perkembangan Jaipongan sampai ke hari ini. Hatur nuhun Abah, salam heula. Guru Simkuring. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes.